Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Minggu 3 Mei 2026. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak dalam ibadah di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah saat ini, kepada jemaat akan disampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan firman. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta J.M. Rehata, dan ibadah jam 6 sore di Gereja Pniel akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Ulorlo dengan menggunakan tata ibadah minggu pertama. 2. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Amsal pasal 2 ayat 1 hingga 9. 3. Majelis Jemaat menyampaikan bahwa pada tanggal 10 Mei 2026 akan dilaksanakan baptisan kudus bagi satu orang anak, yakni Mirakel Genela Siahaya. 4. Disampaikan kepada jemaat bahwa dalam pelaksanaan ibadah saat ini akan dilaksanakan penyerahan sertifikat wasmi bagi 44 anak jenjang air 3 dan yang akan dialih status ke jenjang katekisasi. 5. Majelis Jemaat menyampaikan bahwa pelaksanaan ibadah syukur hari ulang tahun ke-58 tahun Perempuan Gereja Protestan Maluku sekaligus ibadah kemitraan jemaat akan dilaksanakan pada hari Selasa 5 Mei 2026 pukul 19.00 WIB atau jam 7 malam bertempat di Gereja Pniel. Mohon kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat dalam ibadah dimaksud. 6. Penerimaan persepuluhan pada ibadah Minggu 26 April 2026 sebesar Rp9.865.000 dan total persepuluhan bulan April 2026 sebesar Rp54.705.000. 7. Panitia Pembangunan Pastori Jemaat telah menerima sumbangan sukacita dari 1. Sektor anggrek berupa 2 lusin piring makan, 2 lusin gelas minum, dan 3 lusin sendok makan. 2. Wadah pelayanan perempuan sektor Mawar Saron, 2 set spray tempat tidur anak, dan 1 set spray bed cover. 3. Wadah pelayanan perempuan sektor Teratai berupa 1 unit kompor hok 22 sumbu dan 1 set tempat makan prasmanan Ivana. 4. Keluarga Bapak Kres Heumase di sektor Dahlia uang sebesar Rp1 juta. 5. Keluarga M. Pariama di sektor Melati unit 2 berupa 1 unit kulkas 2 pintu merek Polytron. 6. Ibu Ellen Lawa di sektor Bakung unit 1 uang sebesar Rp200.000. Atas pemberian dan sumbangan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Teriring doa, Tuhan Yesus memberkati. 8. Pemberitahuan kedua kali untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 11 Mei 2026 bagi calon suami istri, Saudara Vicky Valdino Engka, anggota jemaat GPM Amahusu, dan Saudari Lovely Lela Tobur, anggota jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas. Kedua calon mempelai akan menjalani konseling dan pergembalaan. Kepada jemaat yang mau menyampaikan keberatan kepada calon mempelai, dapat disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. 9. Pemberitahuan dari pengurus Ikatan Keluarga Tuhaha Ambon, IKTA, wilayah
Nusa Niue, mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari segenap anak cucu B Nusa Amalatu Negeri Tuhaha yang berdomisili di wilayah Kecamatan Nusa Niue untuk mengikuti kebaktian bulan Mei 2026 yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 pukul 17.00 WIB atau jam 5 sore bertempat di rumah keluarga Bapak J. Martinus dengan alamat Lorong Depan Rehobot, Batu Gantung. Demikian undangan disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. 10. Nyanyian persiapan ibadah. Nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 136 ayat 1. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami sampaikan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, selamat pagi, shalom. Mari kita beribadah kepada Allah. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Tuhan menyertai-Mu juga. Dengarlah nats pembimbing yang terambil dari Amsal pasal 2 ayat 6 dan 7. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Selalu Tuhan
mengamati, silakan duduk. Pengakuan dosa. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengakui bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Ya Allah, kami mengaku bahwa alam ciptaan-Mu semakin rusak dan tercemar oleh ulah manusia. Ampunilah kami yang lalai menjaga dan melestarikan alam ini. Ya Allah, bagi kami yang masih mementingkan diri sendiri, kelompok, dan membenci cinta kasih, ampunilah kami.
kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Berita pengampunan dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. 2 Sahabat Lama 149, kuserahkan pada Tuhan. Kuserahkan pada Tuhan tubuh, nyawa, jiwaku. Cuma aku hendak hidup bagi Dikau Tuhanku. Tubuh, nyawaku, roh dan jiwaku, kuserahkan siung Tuhan, sambut hamba-Mu. Jemaat dipersilakan berdiri. Petunjuk hidup baru. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. 2 Sahabat Lama 216 ayat yang pertama dan keempat. Utusi aku Tuhanku. Sudah jadi putih, baik kepadamu.
Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam ibadah di pagi ini kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Firman Tuhan di pagi ini terbaca dalam kitab Amsal pasal 2 ayatnya yang pertama dan berakhir dengan ayatnya yang ke-9. Amsal pasal 2 ayatnya yang pertama dan berakhir dengan ayatnya yang ke-9. Di bawah perikop, faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Sambil menjaga jalan keadilan, dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Demikianlah firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu anak-anak sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, shalom. Katong bersyukur kepada Allah Bapa di dalam Kristus dan Roh Kudus yang telah menuntun kita melewati siarah perjalanan hidup di bulan April, dan atas kasih dan kemurahannya kita telah dipertibakan oleh Tuhan Allah di bulan baru, bulan Mei. Bulan yang masih menjadi rahasia, tetapi di dalam iman dan percaya kita sebagai orang percaya, Kristus akan bersama-sama dengan kita. Di bulan Mei ini, tema bulanan kita gereja rumah tangga dan pendidikan karakter. Selama tahun pelayanan 2026, Gereja Protestan Maluku menaruh perhatian khusus kepada gereja rumah tangga atau eklesia domestika. Gereja bukanlah gedung, tetapi gereja itu saudara-saudara dan saya. Di dalam gereja itu, di dalam rumah itu ada ayah dan ibu, ada anak-anak, ada saudara. Dan di dalam gereja rumah tangga eklesia domestika itu tempat di mana kasih Kristus itu diajarkan. Tempat di mana kebenaran-kebenaran firman Allah itu diterapkan oleh seorang ayah dan ibu. Karena itu, keluargalah tempat di mana karakter setiap pemimpin dalam kehidupan keluarga Kristen dibentuk. Dalam kesadaran itu, kita semua diingatkan begitu pentingnya rumah tangga. Begitu pentingnya seorang ayah dan ibu dalam membesarkan anak-anak pada jalan-jalan Tuhan.
Dan hari ini berdasarkan apa yang telah menjadi bagian perjalanan kita sebagai gereja, anak-anak Tuhan yang mengikuti wadah sekolah minggu dan tunas pekabaran Injil akan alih status. Mereka wajib sekolah minggu dan sudah saatnya mereka tidak lagi menyandang status sebagai anak-anak di dalam jemaat ini. Tetapi mereka dipersiapkan untuk menjadi warga gereja dan yang dewasa. Dan di dalam rumah Tuhan ini bukan hanya mereka yang alih status, tetapi kakak-kakak mereka yang beberapa waktu lalu telah mengaku iman di hadapan Tuhan dan para pelayan, serta juga keluarga. Mereka akan menjadi bagian integral Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku. Karena itu, gereja ini sejak ada di dalam kandungan ibu sampai kembali kepada pemiliknya, menjadi tanggung jawab gereja. Anak-anak yang telah mengaku iman dalam kedewasaan, dalam kesadaran kepada Kristus, harus hidup di dalam organisasi Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku. Mereka bukan lagi kanak-kanak, tetapi mereka harus diberi ruang untuk mengeksplor kemampuan diri, memberi kesempatan seluas-luasnya bagi mereka, dan senantiasa sebagai orang tua di dalam jemaat ini, kita mengarahkan mereka untuk pengenalan mendalam terhadap Kristus Tuhan yang hidup itu. Karena itu tugas kita senantiasa berkesinambungan. Mereka bukan lagi wadah, tetapi organisasi yang independen, yang memiliki hak untuk berbicara dan mengambil keputusan. Karena itu mereka bukan lagi kanak-kanak. Mereka adalah orang dewasa yang harus memutuskan apa yang mereka harus tempuh bersama-sama dengan Kristus. Di tema usbu ini, minggu ini, kita diminta untuk mengupayakan gereja rumah tangga yang cerdas, berhikmat. Katong semua sebagai para pelayan dan umat Tuhan diminta untuk mengupayakan gereja rumah tangga yang cerdas dan berhikmat di tengah situasi dunia yang semakin hari semakin sulit. Gereja itu bertumbuh di tengah kesulitan. Gereja bukan bertumbuh di tengah-tengah kesenangan. Karena gereja kalau bertumbuh di tengah-tengah kesenangan, gereja melupakan eksistensinya sebagai orang-orang yang harus meminta dan mencari-cari kuasa dan kekuatan Allah dan hikmat Allah di tengah-tengah situasi yang sukar itu. Karena kita sadar kita hidup di tengah-tengah dunia. Dan karena itu iman bertumbuh di tengah-tengah kesukaran dan penderitaan. Itulah kekristenan yang sejati. Sebab kalau gereja mau hidup senang, saudara-saudara tidak akan pernah menemukan Tuhan dan kuasa-Nya. Kalau kita mau hidup senang, saudara-saudara tidak pernah akan menemukan bagaimana Allah membuat tanda-tanda mujizat dalam setiap pergumulan kita bersama. Itulah hidup bergereja. Karena itu orang Kristen diminta untuk mengucap syukur di dalam segala keadaan, baik susah maupun senang. Dalam keadaan dunia yang bergelora, semakin hari di tengah-tengah bangsa dan negara ini kesulitan melanda kehidupan orang-orang percaya. Karena itu kita diingatkan untuk hidup berpengharapan di dalam iman kepada Kristus yang adalah sumber berkat itu. Dan karena pengharapan dan karena iman itu, orang harus mencari hikmat Allah. Hikmat Allah itu berbeda dengan hikmat manusia.
Hikmat Allah itu ditunjukkan oleh seorang janda yang tidak punya apa-apa. Dan dia memberikan seluruh hidupnya melalui persembahan. Dan Allah di dalam Kristus memberi penilaian. Bahwa ada banyak orang yang memberikan banyak menurut ukuran manusia. Tetapi yang lebih layak adalah seorang janda itu. Dia memberi diri di dalam kekurangannya. Karena di situ dia yakin bahwa memberi kepada Allah, Allah tidak pernah meninggalkannya. Bahwa memberi kepada Allah sumber segala sesuatu, Allah akan menyediakan segala sesuatu baginya. Karena itu Paulus bilang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, hikmat yang Allah berikan itu dicari-cari oleh para bangsawan waktu itu. Mereka duduk tenang dan mencari, berjalan, mengeluarkan banyak hal untuk mencari hikmat itu. Dan hikmat itu tidak bisa diberikan oleh manusia dan dunia ini. Hikmat itu akan didapatkan ketika orang tenang dan berpasrah diri kepada Allah. Dan membiarkan Allah bekerja dalam seluruh perjalanan hidupnya. Sebab hanya dengan kerendahan diri dan hati berpasrah diri di dalam kuasa dan kehendak Allah, orang akan menemukan jalan-jalan Allah yang diberikan. Sekarang ini orang tua akan berusaha mengeluarkan banyak biaya untuk menyekolahkan anak-anak di sekolah favorit. Tetapi belum tentu mereka berhikmat. Hikmat itu harus diajarkan setiap waktu siang dan malam. Di meja makan, di tempat tidur. Itu dilakukan oleh orang tua katong dolo-dolo. Mau makan, semua mesti duduk. Bapak, opa duduk di kepala meja. Mama, oma duduk di kaki meja. Anak-anak, cucu-cucu duduk di samping-samping. Opa atau oma sembahyang, makan. Makan, di waktu makan itu, nasihat-nasihat tentang Allah di dalam Kristus itu disampaikan. Salah satunya ialah jangan lupa nyong deng nona, makanan tu raja. Mangkali Bapak Ibu pernah dengar kata-kata itu Makanan tu raja. Karena opa deng oma, papa deng mama cari deng karingan. Sekarang ini beda. Papa deng mama sibuk, lupa anak-anak. Baru anak-anak makan, nonton di HP. Jadi makan yang bisa 20 menit, bisa 1 jam setengah. Ada yang berpikir bahwa waktu itu dan waktu sekarang itu beda. Tetapi mari lihatlah apa yang harus kita lihat tentang kebaikan-kebaikan Allah itu. Sebab fondasi yang tidak kuat pada waktunya akan diroboh. Rumah yang dibangun di atas pasir tidak akan bertahan lama. Fondasi yang kuat itu disertai dengan campuran dan batu yang keras supaya fondasi itu keras. Karena itu didiklah anak-anak ini dengan makanan yang lembut, tetapi juga dengan makanan yang keras. Mengapa? Tidak selamanya anak-anak ini hidup bersama-sama dengan papa, mama, oma, dan opa. Mereka harus keluar dari rumah tangga, jamaat, dan negeri ini untuk merantau mencari hidup. Kalau mereka tidak disiapkan secara psikologi kuat, mereka akan lari meninggalkan berkat-berkat itu. Ya.
Kalau tentara dan polisi mental sem bagus, lari ke tinggal pendidikan sengsara. Dan ajarlah mereka untuk menjadi hamba, bukan menjadi Tuhan dan nyonya. Mengapa? Sebelum orang dapat pangkat besar, dia mulai dari pangkat yang rendah dulu, dia dapat suruh dulu. Dan ajar itu anak-anak di rumah seperti itu. Ya, kalau ajar dong jadi bos, nanti setengah mati. Ajar susah lah. Ajar dong jadi pelayan, ajar dong jadi hamba, supaya dong jadi bos. Dong tahu orang kecil pun susah. Dong tahu bagaimana jalani hidup ini. Kalau seumpama setiap kebijakan-kebijakan yang diambil itu, kadang-kadang sekarang ini orang sempikir kata, ada dong pun bini, ada dong pun laki dan anak-anak di rumah. Bikin saja ikut suka. Tetapi tangisan air mata orang-orang yang susah itu tidak akan pernah jatuh di tanah sia-sia. Karena itu anak-anak ini harus disiapkan karena mereka ini telah diberkati oleh Allah. Dengan hikmat Allah itulah saudara-saudara dan saya itu membesarkan mereka di jalan-jalan Tuhan. Dengan hikmat itu mereka tidak terjebak dengan dunia ini. Sekarang ini biar saudara lah ketemu bisa satu bikin susah lain. Saudara juga yang bisa lihat ketompung saudara itu hidup baik-baik. Hidup lebih. Itu mengapa? Kalau ketong hidup dalam Tuhan akan begitu. Orang pun lebih ketong syukur, orang pun kurang ketong syukur. Dan jadikan mereka bagian dari perjalanan kehidupan kita sebagai gereja di tengah-tengah dunia yang sementara ini. Ketong diingatkan bahwa mencari hikmat itu adalah sesuatu yang sangat penting. Amsal pasal 2 ayat 1 sampai 9 mengingatkan itu untuk ketong. Takut Tuhan. Takut Tuhan dan takut Tuhan. Dengan jalan mencari Tuhan dan takut kepadanya. Dari hidup dan kehidupan keluarga rumah tangga kita bisa melihat bagaimana hidup ini. Saudara-saudara bisa melihat kalau anak-anak itu dipersiapkan. Meskipun mereka tidak menjadi pegawai. Tampilan mereka setiap apa yang mereka kerjakan akan jelas. Mereka takut Tuhan. Dong seng sabarang dalam hidup ini. Apa yang dong pikir itu, pikir para orang banyak. Bukan pada diri sendiri. Sebab itu ketong pun tugas. Hari ini katong diminta untuk mengupayakan gereja rumah tangga yang cerdas dan berhikmat. Katong diingatkan bahwa katong hidup di tengah-tengah dunia yang sementara. Karena itu ingatan satu sayang lain. Cuma boleh satu bikin susah lain. Dan Tuhan Yesus bilang ingatan kasih jangan pura-pura. Kasih musti dan sepenuh hati. Sebab di dalam rumah itu eklesia domestika itu anak-anak belajar dari mama dan bapa pun hidup. Kalau mama bilang kata, tante di sebelah tuh entu suka selurus rambut. Anak perempuan bilang kata, iyo mama. Bilang papa lah kasih uang bikin lurus rambut lah. Besok lusa anak itu dia kawin, jaga bagian. Dia pulaki yang kasih uang papa dan mama bet mau kasih lurus rambut. Ya, anak-anak ini akan mencontohi. Tetapi ketika katong bilang anak-anak dan papa dan mama don di sana di sebelah dompung sepeda baru, ajar dong baik-baik. Kakak yang sana tuh Tuhan kasih berkat, katong pun berkat tanpa lain. Supaya apa? Jangan menimbulkan sesuatu yang tersimpan di hati dan pikiran itu menjadi pegangan bagi anak-anak.
Mari katong upayakan itu. Saudara susah, lihat dong. Biar katong kurang lain. Tapi ingatan katong mesti satu, bantu satu. Yang kedua, 5:30 setiap hari lagu berbunyi. Majelis berdoa. Karena itu di setiap rumah harus berdoa. Cuma itu katong pun kekuatan. Yang ada lain. Dunia ini su hancur lebur. Ekonomi kita pada waktunya juga akan terganggu. Lalu katong mau lari bersapa. Allah di dalam Kristus satu-satunya pengharapan yang harus kita fokuskan dalam perjalanan hidup ini. Ingatan. Antua pernah pakai Musa parbala danau Tebrau per orang masuk. Berjalan menuju ke kanan itu bukanlah sesuatu yang cepat. Bisa cepat, tetapi waktu Allah itu harus kita selami di dalam hikmatnya. Sebab terkadang kita berdoa memaksa Tuhan. Mengikuti apa yang kita kehendaki. Tetapi ketika kita belajar dari Yesus, guru hikmat itu, beliau menyampaikan biarlah kehendak Allah yang jadi, bukan kehendaknya. Karena itu ketika situasi dunia yang semakin hari, situasi rumah tangga yang semakin hari tidak menentu, baiklah sebagai seorang ayah, sebagai seorang laki-laki gereja, jadilah seorang imam yang baik dalam rumah tangga. Baiklah sebagai seorang perempuan gereja yang takut Tuhan. Tetaplah menjadi tiang doa bagi keluarganya. Ketika ada angin, badai dan gelombang menerpa batra eklesia domestika itu, ingatlah selalu bahwa yang bawa perahu itu, bawa kapal itu Yesus. Katong ini cuma dapat titip saja. Karena itu jangan katong ambil Tuhan Allah pun hak dan kewajiban untuk layani katong. Boleh takut. Semuanya akan berbuah pada waktunya. Semuanya akan dilihat pada waktunya. Bagaimana seorang kepala keluarga itu menjalankan perannya, baik atau tidak. Tinggal katong lihat saja, akan gampang sah. Kalau lihat yang tukang beribut itu, lalu cari hal yang orang lah bakalai, tinggal katong tanya saja. Siapa pun anak tuh yang bakalai lah beribut tuh. Itu Om Rehata pun anak. Oh iyo, persis dan dia pun bapak. Ya, jadi bapak-bapak ingatan. Jangan mabuk di muka anak-anak, sebab pada waktunya sutar kuat, anak-anak baterai di muka bapak. Pikiran banyak lagi. Ingatan kaki sebelah dan tangan sebelah bergerak. Apakah ada pemulihan? Kristus itu selalu menjanjikan hal-hal baru dan mujizat-mujizat dalam kehidupan. Karena itu pertobatan hidup itu penting dalam perjalanan hidup ini. Kalau sudah tahu begitu, stop. Minta ampun. Jalan itu salah. Karena itu harus kembali. Mama-mama yang suka kasih naik TikTok lalu cerita-cerita orang itu, ingatan. Jangan curhat per media massa, itu curhat per setan. Ya. Firman Tuhan bilang pada waktunya kita ini melawan roh-roh di udara. Penguasa-penguasa dunia ini salah satunya itu. Semestinya sebagai seorang pengikut Kristus, kita punya akun itu akun-akun yang penuh dengan hikmat. Membuat orang kuat di dalam pergumulan-pergumulan hidup yang berat. Ya. Karena itu untuk anak-anak yang sudah sidi dan anak-anak yang nanti masuk katekisasi, ingat. Kalau yang lari ke tinggal gereja nih, itu mereka kanak-kanak.
Dengar Bapak Pendeta bilang, kalau yang lari ke tinggal gereja nih, itu kanak-kanak. Sebab anak-anak itu mesti dapat suah. Mesti dapat makanan yang lombo, mesti saring. Baru kasih baru makan. Tapi orang yang dewasa di dalam Kristus adalah orang yang diterpa dengan badai dan gelombang. Berjalan di atas batu-batu yang tajam. Dan janjian pengharapan kalian akan pada waktunya diuji oleh kegelapan. Ingatlah itu. Bahwa Kristus yang mati dan bangkit itu akan menyertai saudara-saudara dalam segala keadaan apapun. Apapun yang terjadi, jangan lari tinggalkan Kristus. Sebab Kristus pernah mengatakan, kalau ale seng kenal beta, di muka orang banyak, ale menyangkal beta. Beta jua akan menyangkal ale. Baik-baik dengan kata itu. Berat. Karena itu, waktunya saudara-saudara akan susah. Seng pun apa-apa. Tapi ingatlah selalu, Yesus itu kaya. Saudara-saudara dan saya tinggal di tempat ini hanya sementara. Semua yang kita punya, karat dan ngengat, akan memakannya, semuanya akan sirna. Yang tidak sirna adalah kebenaran Allah. Firman Allah, perintah-perintahnya itu harus dipegang. Semuanya akan diuji pada waktunya. Karena itu baiklah sebagai orang tua dan pemuda-pemudi gereja dan anak-anak, tetaplah bertahan sampai akhir. Dunia ini tidak bisa memenangkan kita. Tidak ada satu kuasa dan kekuatan apapun yang bisa membatasi kasih Allah terjadi di tengah-tengah perjalanan eklesia, domestika, gereja rumah tangga. Papa, mama, opa, anak mantu dan saudara-saudara. Kasih Kristus itu tidak mengenal batas dan waktu. Orang yang baik atau orang yang kurang baik. Kasih Kristus itu tetap sama. Kini dan yang akan datang. Selamat menjalani hidup di bulan baru bulan Mei. Ingatlah selalu. Kuasa kebangkitan Kristus yang kita rayakan di bulan April lalu itu. Allah di dalam Kristus adalah Allah yang dahsyat. Allah yang mengalahkan kuasa maut. Seluruh beban-beban hidup dan persoalan-persoalan hidup yang kita alami belum seberat apa yang Yesus alami. Penderitaan kita belum mengeluarkan darah dan air mata. Siapkanlah dan isilah tabung-tabung panamu dengan kebenaran-kebenaran. Sebab pada waktunya, waktu itu akan tiba. Waktu itu pada waktunya akan tiba. Karena itu, biarlah rumah tangga, lingkungan unit sektor wadah-wadah pelayanan, tempat di mana kita tinggal, tempat itu dibangun kerajaan Allah dalam pengasihan, di dalam kasih Kristus yang tidak pernah berubah. Hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Kita ada dalam pengakuan iman. Mari bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, dan baiklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Persembahan pujian dari paduan suara Bethesda Kids Choir.
Tuhan telah mengaruniakan hidup dan berbagai berkat bagi kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan demi kemuliaan-Nya, melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakanlah Tuhan dengan harta benda pemberiannya. Jiwa serta Tuhan
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan bagi sesama dan lingkungan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat kekasih Kristus, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari duet Saudara Gif dan Erwin Latuputi.
Saudara-saudara jemaat, kita ada di dalam proses alih status dan penyerahan 79 anggota sidi gereja yang baru kepada organisasi AMGPM. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom. Yang terhormat Ketua Majelis Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Bapak Pendeta JM Rehata. Yang kami hormati Majelis Subkomisi Anak, Remaja, dan Katekisasi Diaken Nyonya R. Lewir. Yang kami hormati Ketua Pengasuh Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil Nyonya Wishyaleki. Yang kami hormati Ketua AMGPM Cabang Kategorial Pniel Bentas beserta fungsionaris. Yang kami kasihi Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Pniel Bentas. Dan yang kami banggakan anak-anak remaja yang telah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat dan kasih karunia-Nya kepada kita, sehingga kita semua bisa ada lagi dalam acara penyerahan sertifikat tanda terima kelulusan Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil dan alih status SMTPI ke Katekisasi tahun 2026. Izinkanlah saya membaca susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan yang akan kita lewati bersama. 2. Menyajikan lagu wajib sekolah minggu. 3. Akta pembinaan lanjutan remaja SMTPI ke Katekisasi. 4. Pembacaan nama-nama remaja yang telah menyelesaikan pendidikan SMTPI dan berhak menerima sertifikat tanda kelulusan. 5. Penyerahan sertifikat secara simbolis. 6. Penyerahan daftar kolektif remaja untuk melanjutkan ke Katekisasi. 7. Penyerahan daftar kolektif anggota SIDI baru tahun binaan 2025-2026 ke AMGPM. 8. Pernyataan penerimaan oleh Ketua Cabang. 9. Menyanyikan lagu wajib AMGPM. 10. Penutup. Kita masuk pada acara berikut, menyanyikan lagu wajib sekolah minggu. Jemaat diundang berdiri. Dipersilahkan duduk kembali.
Acara selanjutnya, Akta Pembinaan Lanjutan Remaja SMTPI Kekati Kesasi. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, dengarlah akta pembinaan lanjutan remaja sekolah minggu dan tunas pekabaran Injil KKT Kesasi. Gereja Protestan Maluku sebagai persekutuan orang-orang percaya terpanggil untuk secara umum melaksanakan amanat pelayanan gereja dan secara khusus mempersiapkan generasi muda gereja sebagai sumber daya umat dalam rangka meneruskan misi penyelamatan Allah di dunia. Panggilan ini secara khusus terimplementasi melalui salah satu pendidikan Volmar gereja, yaitu Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil, yang memiliki tanggung jawab membina dan mendidik anak dan remaja ke arah terwujudnya manusia gereja yang memiliki ketahanan iman, ketahanan ilmiah, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan sosial politik. Panggilan dan tanggung jawab ini dipersembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, sebagai ungkapan pengucapan syukur bagi Allah yang telah berkenan memimpin dan menuntun wadah pendidikan ini. Maka atas dasar itulah pada hari ini, Minggu tanggal 3 bulan Mei tahun 2026, kami atas nama Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku menyatakan berakhirnya pembinaan dan pendidikan tahapan ini dan sekaligus membuka tahapan pembinaan lanjut ke katekisasi Gereja Protestan Maluku dalam nama Allah Bapa, dalam Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Selesai. Selanjutnya, pembacaan nama-nama anak remaja yang telah menyelesaikan pendidikan SMTPI dan berhak menerima sertifikat tanda kelulusan. Kepada anak-anak yang namanya dibacakan, dimohon berdiri. Ariel M. K.D. Talakwa, Aurelin Advensa Uneputi, Burju Asido Situmorang, Caya Almindo Resi Lilihata, Christian Johan Fenin Lambir, Delano Ju Abraham Sapulete, Gabriela Kakilete, Janet Michelle Siahaya, Jervans Noel Lopulalan, Jason Zelo Romantenan, Marcia Angeline Nimres Koso, Roy Christian Arthur Huai, Yandri Inwer Patipailohi, Marvin Dwi Cahyo Sinai, Armeita Abigail Quinsa Manuputi, Gracia Feren Jacqueline Anakota, Priska Alexandria Pangewa, Rikenzal Schneider Siahaya, Andre Pelipus Embuai, Karlin Welna Heumase, Defenson Aaron Karniku, Belantik Neswi Putri Soselisa, Kesiel Desri Taro, Geraldo Raditya Patipailohi, Gio Vanro Sapulete, Kanail Trayan Huai, Esther Patricia Ungirwalu, Vanessa Blandina Sauhali, Greven Kesei Samalo, Jengardo Agrahia Lesnusa, Alvencia Maria Jacqueline Heumase, Timothy Anugrah Uktolsea, Agus Holan Latupeirisa, Kavon Daniel Sekeroni, Mailina Krista Sarathati Arkilu, Putri Tahapari,
Stephen Stein Rumlaklak, Audrelia Quinsa Watimuri, Cesia Watimina, Dian Arganta Wenu, Hani Tanate, James Hatu, Julio Cesar Tutupari, Marcela Olivia Titahena. Selanjutnya, penyerahan sertifikat secara simbolis oleh Subkomisi Anak, Remaja, dan Katekisasi kepada 2 orang remaja. Kepada Diaken Nyonya Elewir dan 2 orang remaja dipersilahkan. Selanjutnya, penyerahan daftar kolektif remaja untuk melanjutkan ke katekisasi yang akan diserahkan oleh Ketua Pengasuh kepada Ketua Majelis Jemaat. Kepada Bapak Pendeta dan Nyonya Wishieleki dipersilahkan. Kami pengasuh SMTPI Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas menyerahkan 44 anak yang telah menyelesaikan pendidikan formal gereja kepada Badan Pelayan Jemaat untuk dilanjutkan mengikuti pendidikan katekisasi. Demikian, terima kasih. Atas nama pelayan di dalam jemaat ini kami menerima ke-44 anak-anak yang telah selesai mengikuti pendidikan formal gereja di wadah SMTPI. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman pengasuh, untuk setiap dedikasi yang telah saudara-saudara berikan untuk Tuhan melalui gereja ini. Doa kami, Tuhan yang punya pekerjaan ini memberkati kita semua. Shalom. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Kami mengundang fungsionaris pengurus cabang kategorial Peniel Bentas untuk mengambil tempat di depan. Anggota Sidi Gereja tahun 2026 dipersilahkan berdiri. Penyerahan daftar kolektif anggota Sidi Baru tahun binaan 2025-2026 ke AMGPM oleh Ketua Majelis Jemaat kepada Ketua Cabang. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, selamat pagi, shalom. Dengan mengucap syukur kepada Allah Bapa pemilik gereja dan tugas ini, kami menyerahkan 79 anak-anak Tuhan yang telah diteguhkan sebagai anggota Sidi Gereja Protestan Maluku kepada organisasi AMGPM cabang kategorial Bentas. Harapan kami, terimalah mereka sebagai saudara dan rekan sepelayananmu. Ingatlah selalu, kasih Kristus menyertai saudara-saudara. Selaku pimpinan cabang
beserta fungsionaris cabang kategorial Niel Bentas, saya menerima ke-79 anak-anak ini menjadi anggota Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku cabang kategorial Niel Bentas di hari ini. Sekian dan terima kasih. Shalom. Pernyataan penerimaan oleh Ketua Cabang. Terpujilah Tuhan Yesus, Kepala Gereja dan Kepala Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku. Dengarlah firman ini. Janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Dan bersaksilah bahwa Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tertawan dan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Sambil bersyukur kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gerakan, Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku di hari ini menyambut dan menerima saudara-saudari dalam arahan bersama, sebab kamu adalah garam dan terang dunia. Menyanyikan lagu wajib AM GPM, jemaat diundang berdiri. Gereja Protestan Maluku yang berdiri atas firman Tuhan dan tetap teguh membangun persekutuan sebagai tubuh Kristus di antara terus kau bernyalapi kami kehidupan nilai-nilai Injil, jawab ini dalam pemeriksaan Tuhan dan gereja, kaya umur terus menembus, kau bernyalapi kami motivasi, membangun gereja, bangsa dan negara. Jemaat silakan duduk kembali. Fungsionaris pengurus cabang kategorial Niel Bentas dipersilahkan kembali ke tempat. Demikian acara penyerahan sertifikat tanda terima kelulusan Sekolah Minggu Tunas Pekebaran Injil dan alih status SMTPI ke katekisasi tahun 2026. Saya selaku pembawa acara memohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom. Saudara-saudara, kita akan satu di dalam doa syafaat.
Dan syafaat ini akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari berdoa. Ya Allah, dari tempat kami melihat wajah-Mu, Pniel, kami dibasuh di tempat yang Bapa sediakan untuk kami ditahirkan dan dibersihkan dalam kolam Bethesda. Kami mau menyanyikan kasih setia Tuhan Allah yang tidak pernah lekang dimakan waktu dari sejarah berganti waktu. Dari orang tua, anak cucu sampai saat ini. Tak putus-putusnya kami menceritakan kebaikan-Mu. Dalam semangat persekutuan, kami menyanyi, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami membawa ke-44 anak-anak Tuhan dan 79 anak-anak Tuhan kepadamu. Tuhan memberkati kehidupan mereka bersama dengan ayah ibu, keluarga mereka. Nyanyian-nyanyian kami, persembahan-persembahan kami, kebenaran firman-Mu, kami serahkan sungguh-sungguh kepadamu. Dan waktu ini kami akan bermohon kepadamu, ya Allah. Kami percaya Tuhan mendengar kami. Kami percaya Tuhan menjawab kami. Kami datang dengan setiap beban pergumulan kehidupan kami pribadi, keluarga, rumah tangga, tugas-tugas pelayanan ini. Kami serahkan di bawah kaki salib Tuhan. Terimalah semuanya Bapa. Ubahlah semuanya menjadi berkat kesembuhan bagi yang sakit, bagi yang putus asa dan hilang harapan Bapa teguhkan. Bagi yang berbeban berat Tuhan angkat. Yang lemah Tuhan kuatkan, orang tua kami kasih umur panjang. Pemuda-pemudi kami menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Masa-masa pertumbuhan anak-anak kami, Tuhan pegang tangan mereka ke arah yang Bapa sendiri kehendaki. Berikanlah kekuatan kepada umat-Mu dan para pelayan untuk tetap mengupayakan gereja rumah tangga, eklesia domestika. Kami terbatas, lengkapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya dengan kekuatan-Mu kami mencari hikmat-Mu di dalam kerendahan diri dan ketenangan kami. Berdiri selalu jadi tiang awan dan tiang api di waktu siang dan malam, untuk menjaga umat-Mu di setiap rumah tangga, dari sektor Anggrek, sektor Mawar Saron, sektor Melati, Kenanga, Bakung, Dahlia, dan Teratai. Bapa, lafiaskan dan jauhkan daripada kehidupan kami segala susah, celaka, mara bahaya, penyakitan, pencobaan, segala kuasa dunia, dosa dan kegelapan, rencana rancangan jahat manusia, sampai kepada bayang-bayang maut, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, patahkan dan jauhkan itu dari kehidupan kami. Anak-anak kami di tanah-tanah rantau, Tuhan Allah memberkati mereka. Anak-anak kami yang mencari-cari lapangan pekerjaan, Tuhan berikan bagi mereka. Bagi saudara-saudara kami semua yang telah memperoleh pekerjaan, Tuhan jaga itu di tengah-tengah kehidupan kami semua. Seluruh instrumen yang melayani Tuhan Allah dalam ibadah ini, majelis bertugas kolektan kantoria, penata multimedia, sound system, pemain keyboard, saudara-saudara kami, anak-anak kami dari Jemaat Bethesda, paduan suara anak, dan juga duet dari anak-anak terkasih dari keluarga Latu Putih. Tuhan Allah memberkati kami semua. Ya Allah, terima kasih. Bapa telah menuntun kami melewati siara perjalanan kehidupan kami di bulan April.
Sebagai para pelayan dan umat-Mu, kami lemah dan terbatas, kami punya banyak noda dosa dan salah, kami minta ampun kepada-Mu ya Bapa. Bagi anak-anak-Mu yang sementara ini terbaring di ranjang-ranjang kesakitan, Tuhan menyembuhkan mereka. Kami bersyukur bersama dengan hamba Tuhan, Ibu Pendeta Imel Huwai, yang telah Tuhan sembuhkan, ada dalam masa-masa pemulihan. Tuhan kuatkan secara total, agar supaya beliau dapat datang melayani bersama-sama dengan kami. Kami juga bersyukur Ibu Diaken Onanoya sudah sembuh dari sakit, dan hari ini telah melayani bersama-sama dengan kami. Kami juga datang secara khusus bagi menyerahkan kehidupan hamba Tuhan Ibu Diaken Megi Latuheru. Tuhan Allah sembuhkanlah beliau secara total. Kembalikan dia di dalam rumahnya dan jemaat ini untuk melayani Tuhan. Inilah nyanyian kami Bapa, umat Tuhan secara pribadi, keluarga, rumah tangga, persekutuan yang telah memberi menopang pekerjaan pelayanan-Mu dalam jemaat secara umum, secara khusus pembangunan pastori jemaat. Kami percaya kehidupan keluarga, rumah tangga, bahkan persekutuannya akan diberkati oleh Tuhan. Seperti seorang janda yang memberikan seluruh totalitas hidupnya kepada Tuhan Allah, dan keluarga, rumah tangga, bahkan persekutuannya diberkati. Biarlah dari kehidupan keluarga setiap rumah tangga kami muncul generasi-generasi yang takut Tuhan, yang mau melayani dan memberi diri dan hidup sepenuhnya kepada-Mu Bapa. Kami telah memasuki hari-hari hidup kami di bulan Mei Bapa. Karena itu Tuhan Allah, dalam pergumulan dan ibadah Dominggu Tuhan ini, kami serahkan kehidupan orang tua, pemuda, anak-anak yang ada di dalam jemaat ini maupun ada di tanah-tanah rantau. Dalam seluruh perjalanan kehidupan kami di bulan Mei ini, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Allah jaga, pelihara, dan lindungi kami. Pertibakan kami di bulan baru nantinya, di bulan Juni, dengan damai dan sukacita. Kami manusia, kami terbatas, kami minta ampun jika dalam seluruh proses ibadah ini ada yang salah. Biarlah persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Panitia Pembangunan Pastori, Bapak Yop Siers dan teman-teman, Tuhan berkati. Panitia Pelaksana Sidang Jemaat, atas nama sektor teratai, Tuhan berkati. Kami percaya pekerjaan ini bukan punya kami, tetapi punya Allah yang adalah sumber berkat. Dan kami mohon Tuhan Allah, buka tingkap-tingkap berkat-Mu dari aras ketinggian-Mu di sorga, di berbagai penjuru kehidupan, setiap mata angin dalam seluruh kehidupan jemaat ini. Bapak perintahkanlah berkat itu masuk dalam bejana pergumulan kehidupan jemaat ini, setiap keluarga, rumah tangga, sehingga setiap piring makan kami, gelas-gelas kami, tempat penyimpanan makanan, pangan, pakan kami dipenuhi oleh berkat-berkat Allah. Terpujilah nama Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus, hari ini sampai selama-lamanya. Kami bawa doa ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan Allah Bapa di surga, melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Akhir doa ini akan kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu, jemaat kekasih Kristus, saya undang berdiri. Kita ada di dalam pengutusan dan janji penyertaan. Kita nyanyikan doa sahabat lama nomor 165. Di dalam Tuhan Yesus kudapa sobatku. Di dalam Tuhan Yesus, ku dapat sobatku yang terkasih di antara saksaan dan tanggung yang di lembah, yaitu Tuhanku yang beri ampun dari kesalahan. Dihibur dalam duka, beri kuat dalam perang, ditanggungnya segenap keberatan-ku. Bunga bakung yang di lembah dan bintang timurnya, Dia sajalah kekasih bagiku. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan sehari-hari kita. Tuhan Yesus Kristus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Arahkanlah hati dan hidup saudara-saudari kepada Allah, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara-saudara sekalian damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai, shalom. Bapak Ibu disilakan duduk untuk berdoa syukur. Mari kita berdoa. Doa syukur selesai, katong semua pun selamat pulang. Tuhan Yesus jaga dan sayang katong semua. Shalom.